Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai bab 18 dengan judul Corporate Liquidation and Reorganization. Memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Priscilla Octavia dengan NPM akhir 076, Atika Fazanabila NPM akhir 126, Dinda Aulia Rosa NPM akhir 141, Gabriela Pradarian Roca NPM akhir 152. Di sini kita akan membahas terkait reformasi kebangkrutan sejak 1978. Yang pertama ada konsep dasar kebangkrutan, di mana ada insolvensi ekuitas, yaitu ketidakmampuan membayar utang saat jatuh tempo. Lalu ada kebangkrutan kepailitan, itu dari total kewajiban melebihi nilai wajar aset. Kemudian ada solusi yang mungkin, yaitu ada restrukturisasi, reorganisasi, atau likuidasi. Nah, lalu ada Undang-Undang Reformasi Kebangkrutan tahun 1978. Yang pertama itu berfungsi sebagai dasar hukum kepailitan di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, mengkonsolidasi dan merestrukturisasi Undang-Undang Kepailitan sebelumnya ke dalam judul 11 Kitab Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat. Lalu yang ketiga, menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk kasus likuiditas dan reorganisasi. Lalu yang keempat, menyeimbangkan keseimbangan debitur atau awal yang baru dan kreditur atau pembayaran yang adil. Yang kelima, telah diubah beberapa kali terutama oleh Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan Kepailitan dan Perlindungan Konsumen pada tahun 2005 yang memperketat kelayakan, memperpendek tenggat waktu, dan mempersulit perusahaan untuk menyalahgunakan perlindungan kebangkrutan. Lalu di sini juga ada tabel dari tipe kebangkrutan, di mana bab 7 itu adalah likuidasi. Deskripsinya, seorang wali amanat ditunjuk untuk menjual aset aset individu atau perusahaan dan membayar klaim pada kreditor. Lalu chapter 9 ada penyesuaian utang kota madya. Itu di situ ada keterangannya, ada kota madya yang tidak tercakup di situ. Kemudian yang di chapter 11 ada reorganisasi, di mana perusahaan debitur diharapkan akan direhabilitasi dan reorganisasi perusahaan diharapkan terjadi baik wali amanat ditunjuk atau perusahaan menjalankan tugas wali amanat. Kemudian rencana reorganisasi dinegosiasikan dengan kreditor, pemegang saham, karyawan, dan pihak lain sehingga klaim diselesaikan dan perusahaan dapat terus beroperasi selama proses kebangkrutan dan keluar dari kebangkrutan. Kemudian meskipun bab 11 itu juga berlaku untuk individu, kebangkrutan bab 13 itu biasanya jauh lebih mudah. Kemudian bab 12 ada petani, di mana petani keluarga dengan pendapatan tetap tidak tercakup di situ. Kemudian ada chapter 13 penyesuaian utang orang pribadi berpenghasilan tetap, di mana berlaku eksklusif untuk perorangan termasuk perusahaan perorangan, utang tanpa jaminan kurang dari $307.675 dan jaminan kurang dari $922.975 itu tidak tercakup di situ. Oke, selanjutnya ada kantor wali amanat di Amerika Serikat, di mana dibentuk oleh Undang-Undang Reformasi Kepailitan sebagai cabang dari Departemen Kehakiman. Itu bertanggung jawab atas tugas administratif kasus kepailitan. Nah, para wali amanat di Amerika Serikat itu ditunjuk untuk menjalankan masa jabatan 7 tahun. Nah, tugasnya mereka itu termasuk pengawasan wali amanat swasta yang dalam kasus bab 7, kemudian pengawasan administratif kasus kebangkrutan, pemantauan komite kreditor, dan memimpin rapat kreditor. Selanjutnya itu ada tugas-tugas korporasi debitur. Nah, dalam kasus likuidasi bab 7 dan kasus reorganisasi bab 11 yang ada di slide sebelumnya, perusahaan debitur diharuskan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengajukan daftar kreditor, jadwal aset dan kewajiban, dan laporan keuangan debitur. Yang kedua, bekerja sama dengan wali amanat sesuai dengan kebutuhan untuk memungkinkan wali amanat melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, menyerahkan semua harta warisan kepada wali amanat, termasuk buku, dokumen, catatan, dan surat-surat yang berhubungan dengan harta warisan dalam kasus yang melibatkan wali amanat. Yang keempat, hadir di sidang pengadilan sesuai yang diminta. Lalu ada tugas
hakim kepailitan, di mana hakim kepailitan itu menyelesaikan perselisihan yang timbul selama proses kepailitan, kemudian menyetujui semua pembayaran utang yang terjadi sebelum pengajuan kepailitan dan pembayaran luar biasa lainnya. Selanjutnya ada likuidasi, di mana di sini ada contoh pada tahun 2016 25.227 pengajuan kebangkrutan bisnis itu dilaporkan. Nah, sekitar 62% di angka 15.551 itu berada di bawah bab 7. Nah, likuidasi bab 7 itu lebih murah dan lebih cepat daripada reorganisasi bab 8. Nah, di kasus bab 7 itu dapat dimulai secara sukarela atau diajukan oleh debitur, atau tidak sukarela yang diajukan oleh 3 kreditor atau lebih dengan klaim sebesar kurang lebih $15.775. Jika disetujui, pengadilan itu akan menunjuk seorang wali amanat atau wali amanat sementara untuk mengambil alih kendali atas harta debitur. Nah, seorang wali amanat dapat dipilih dalam rapat kreditor. Jika tidak ada yang dipilih, wali amanat sementara tetap menjabat. Nah, kreditor tanpa jaminan juga dapat memilih komite kreditor untuk memberikan nasihat kepada wali yang dipercaya. Lalu di sini selanjutnya kurator itu mengambil alih kepemilikan harta warisan, mengonversi harta warisan menjadi uang tunai dan mendistribusikan hasilnya sesuai prioritas klaim sebagaimana diarahkan oleh pengadilan kepailitan. Nah, tugas-tugas lain dari wali amanat dalam kasus likuidasi itu yang pertama ada menyelidiki urusan keuangan debitur, kemudian yang kedua memberikan informasi mengenai harta debitur dan pengurusannya kepada pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, memeriksa klaim kreditor dan menolak klaim yang tampak tidak pantas. Lalu yang keempat, memberikan laporan berkala dan ringkasan kegiatan usaha, penerimaan dan pengeluaran, serta keterangan lain yang ditetapkan pengadilan jika mereka diberi wewenang untuk menjalankan usaha debitur. Kemudian yang kelima ada pelaporan akhir yang dipercaya oleh suatu pernyataan. Nah, selanjutnya di sini ada klaim pembayaran. Yang pertama itu ada klaim yang dijamin, itu didukung oleh anggunan. Kemudian yang kedua ada klaim prioritas yang tidak dijamin, biaya administrasi, upah, pajak dan lainnya. Lalu yang ketiga ada klaim non prioritas yang tidak dijamin, itu kreditor umum. Lalu yang keempat ada klaim pemegang saham hanya setelah semua kreditor dibayar penuh. Nah, di sini ada ilustrasi dari kasus likuidasi, di mana ada Chem Corporation mengalami kerugian operasional yang besar pada tahun 2016 dan paruh pertama 2017. Nah, bulan Juli 2017 utang usahanya itu sudah jatuh tempo dan piutang usahanya telah dijaminkan untuk menutupi pinjaman bank yang gagal. Para kreditor Chem tidak bersedia memberikan kredit tambahan atau mengubah persyaratan pinjaman mereka. Pada tanggal 1 Agustus 2017, Chem mengajukan petisi sukarela untuk keringanan berdasarkan bab 7 Undang-Undang Kepailitan. Nah, di sini ada peringkat klaim dalam kasus likuidasi bab 7. Untuk yang pertama, tingkat pertama atau ranking pertama itu ada klaim terjamin, klaim yang dijamin oleh lensa yang valid, klaim lensa yang valid. Lalu yang kedua ada klaim prioritas tidak dijamin. Itu yang pertama ada biaya administrasi yang dikeluarkan dalam rangka menjaga likuidasi harta warisan, termasuk biaya pengurusan harta warisan dan biaya hukum serta akuntansi. Yang kedua ada klaim yang terjadi antara tanggal pengajuan petisi tidak sukarela dan tanggal penunjukan wali amanat inters. Lalu ada klaim dari upah gaji komisi yang diperoleh dalam 180 hari sejak pengajuan petisi melebihi $12.475 per individu. Dan ada beberapa poin sampai yang di bab 6. Kemudian yang ranking ketiga itu klaim non prioritas tanpa jaminan. Itu yang pertama ada kontra yang diizinkan, yang kemudian yang kedua ada klaim yang dipangkas yang bukti kameranya terlambat. Kemudian yang ketiga mobil yang diperbolehkan dijamin dan tidak dijamin untuk tiap kebakaran, denda atau tambahan biaya, atau untuk beberapa biaya potensi yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum atau penunjukan wali amanat.
sini ada statement of affairs, di mana ada gambar 18.3, ada balance sheet dari tanggal penagihan kebangkrutan. Nah, di sini ada balance sheet Chem Corporation per 1 Agustus 2017 yang menunjukkan posisi keuangan berdasarkan nilai buku. Nah, total aset yang tercatatnya itu ada $180.000, sedangkan liabilitasnya $167.000. Kemudian modal pemegang saham yang tersisanya $13.000 akibat akumulasi kerugian. Nah, laporan ini itu masih berbasis historical cost sehingga belum mencerminkan nilai realisasi aset jika dilikuidasi. Nah, di sebelah kanan itu ada statement of affairs, gambarnya di exhibit 18.4, di mana di situ menyajikan aset dan liabilitas berdasarkan nilai realisasi bersih pada saat likuidasi. Nah, aset itu akan dipisahkan sesuai dengan status jaminan. Ada fully secured, partially secured, dan available for unrescued creditor. Dari laporan ini itu terlihat bahwa nilai aset yang dapat dibagikan ke kreditur tidak terjamin hanya $75.000, sementara kewajiban terhadap mereka lebih besar sehingga timbul kekurangan $8.000. Trustee accounting. Undang-undang kepailitan tidak mencakup detail prosedur akuntansi seperti apakah trustee accounting ini itu harus membuat catatan akuntansi baru untuk menetapkan akuntabilitas atas harta warisan dan menunjukkan pemenuhan tanggung jawab pada akhirnya, atau apakah catatan akuntansi korporasi yang ada harus dilanjutkan di bawah arahan trustee accounting. Trustee accounting untuk Chem Corporation membuat serangkaian catatan akuntansi baru. Aset dicatat dalam pembukuan trustee accounting berdasarkan nilai buku, alih-alih berdasarkan nilai realisasi yang diharapkan karena subjektivitas yang terlibat dalam memperkirakan jumlah realisasi pada saat pengajuan. Akun aset kontra dihilangkan dari pembukuan wali amanat karena tidak relevan dalam kasus likuidasi dan karena diinginkan untuk menjaga agar akun trustee accounting ini tuh sesederhana mungkin. Entry-nya dibuat seperti contoh ini. Setelah mengambil alih hak asuh atas harta warisan, trustee accounting ini mencatat keuntungan, kerugian, dan biaya likuidasi langsung dalam akun ekuitas harta warisan. Akun ini mewakili ekuitas residual yang dapat diklaim oleh pemegang saham setelah likuidasi aset dan pelunasan liabilitas. Aset atau liabilitas yang belum dicatat yang ditemukan oleh trustee accounting juga dicatat dalam akun-akun ekuitas harta warisan untuk membedakan aset dan liabilitas yang termasuk dalam harta warisan awal dan aset serta liabilitas yang diperoleh atau ditanggung oleh si trustee accounting ini. Aset dan liabilitas dicatat setelah trustee accounting mengambil alih harta warisan dan diidentifikasi sebagai akun baru. Transaksi dan peristiwa selama bulan pertama masa perwalian Chem dijelaskan dalam jurnal berikut. Setelah transaksi dan peristiwa yang terjadi pada tanggal 31 Agustus dicatat pada pembukuan trustee accounting, laporan keuangan dapat disiapkan sebagaimana diperlukan untuk menunjukkan kemajuan menuju likuidasi dan posisi keuangan pada tanggal tersebut. Selanjutnya ada laporan penerimaan dan pengeluaran kas disusun langsung dari entry dalam akun kas sebagai berikut. Serta ada ilustrasi laporan interim trustee accounting atas penerimaan dari pengeluaran kas untuk periode 1 Agustus hingga 31 Agustus 2017. Semua pengeluaran memerlukan persetujuan pengadilan dan sehingga laporan ini tuh seharusnya merupakan ringkasan keuangan yang bermanfaat. Selanjutnya rekening ekuitas warisan dalam bentuk ringkasan sebagai berikut. Nah, itu mengilustrasikan laporan perubahan ekuitas properti untuk Chem Corporation dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2017. Bahwa laporan tersebut memisahkan keuntungan dan kerugian atas realisasi aset dan dari beban yang terlibat dalam likuidasi perusahaan.
Neraca disusun langsung dari saldo rekening buku besar, trustee accounting, dan disajikan dalam lampiran yang tadi. Dua jumlah utama yang muncul dalam neraca, defisit kas dan aset, didukung oleh jumlah dari laporan penerimaan dan pengeluaran kas dan perubahan ekuitas aset. Laporan yang disajikan menggunakan format yang umum digunakan oleh akuntan, tapi perlu membandingkan laporan kerugian dengan laporan realisasi dan likuidasi nasional. Laporan realisasi dan likuidasi adalah pernyataan aktivitas yang menunjukkan kemajuan menuju likuidasi harta debitur. Pernyataan ini memberitahu pengadilan tentang kepailitan dan kreditor yang berkepentingan tentang pencapaian trustee accounting. Undang-undang kepailitan tidak mewajibkan pernyataan semacam itu, atau sebaliknya undang-undang memungkinkan hakim dalam kasus kepailitan untuk menentukan format penyampaian informasi ke pengadilan. Nah, laporan terakhir ini lampiran terakhir itu menyajikan laporan realisasi dan likuidasi CAM Corporation. Laporan ini itu disajikan dalam format tradisional, kecuali untuk penjelasan dalam tanda kurung mengenai beberapa kategori. Pemeriksaan laporan realisasi dan likuidasi dari CAM menunjukkan bahwa laporan tersebut rumit dan formatnya itu tidak umum. Selain itu, logika konstruksi laporan tidak langsung terlihat. Meskipun sejumlah format alternatif untuk laporan telah diusulkan, banyak akuntan berpendapat bahwa laporan keuangan dasar dan schedule pendukung memberikan informasi yang lebih relevan tentang aktivitas likuidasi dibandingkan laporan realisasi dan likuidasi. Winding up the case. Selama bulan September 2017, trustee accounting untuk CAM Corporation mengumpulkan piutang usaha sebesar $18.000, menjual surat berharga yang dapat dipasarkan seharga $7.300, menjual perlengkapan termasuk dalam biaya dibayar di muka seharga $995, menghapuskan sisa biaya dibayar di muka dan mendistribusikan kas dalam likuidasi aset akhir aset. Jurnal untuk mencatat transaksi dan peristiwa itu sebagai berikut, yaitu cash pada account receivable dan pada collection of receivable in full. Terus ada cash pada marketable securities dan estate equity, serta itu termasuk dalam sale of marketable securities for cash, serta ada cash dan estate equity pada prepaid expense. Nah, saldo akun setelah entry ini dimasukkan ke dalam catatan wali amanat itu sebagai berikut. Ada cash, account payable, utilitas, trust fee payable, not payable, dan estate equity, dan ditemukan debit dan kreditnya sebesar 78.500. Biaya trustee accounting merupakan klaim prioritas sehingga dibayarkan penuh. Sisa klaim sebesar 76.500. Semua kreditor tanpa jaminan peringkat pertama menerima 83 sen per dolar, yaitu $63.495 serta dari $76.500 sebagai penyelesaian akhir klaim mereka. Entry untuk mencatat distribusi kas itu sebagai berikut. Account payable trustee forecast fee payable baru itu ada kas itu pada kas. Terus account payable utilitas, not payable bank, dan not payable supplier pada kas itu sebesar 63.495. Jadi nanti ketemu jadi 76.500. Kasus yang melibatkan proses ditutup ketika aset telah sepenuhnya dikelola dan si trustee accounting ini tuh
diberhentikan. Jadi trustee accounting itu membuat entry account payable, utilitas payable baru, not payable pada bank, dan not payable pada supplier pada estate equity. Reorganization. Meskipun sebagian besar kebangkrutan komersial itu ada pada bab 7, masih belum cukup banyak perusahaan yang yakin dapat berhasil melakukan reorganisasi untuk keluar dari masalah. Pada tahun 2001 sampai 2015 rata-rata pengajuan pada bab 7 kurang dari 25.000 per tahun. Selama periode tersebut pengajuan pada bab 11 sedikit lebih tinggi dari 8.500 per tahun, yaitu kasus reorganisasi pada bab 11 melibatkan organisasi yang sangat besar. Semua firma memulai kasus reorganisasi pada bab 11 secara sukarela ketika perusahaan debitur mengajukan petisi ke pengadilan kepailitan, atau secara tidak sukarela ketika kreditur mengajukan petisi. Ambang batas klaim sebesar $15.775 yang sama dengan pengajuan pada bab 7. Tindakan pengajuan, memulai kasus dan memulai sidang di hadapan pengadilan kepailitan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pengadilan dapat mengeluarkan perintah keringanan berdasarkan bab 11, mengubah kasus menjadi likuidasi, atau membatalkan kasusnya. Misalnya, kasus akan dibatalkan jika pengadilan kepailitan meyakini bahwa pengajuan merupakan tindakan itikat buruk, yaitu seorang trustee accounting ditunjuk oleh hakim kepailitan untuk bertanggung jawab atas administrasi. Trustee or debtor in possession. Trustee accounting dapat ditunjuk karena suatu alasan, tapi jika tidak, perusahaan debitur tetap memiliki harta warisan dan disebut sebagai debitur yang memiliki warisan. Trustee accounting dapat ditunjuk dalam kasus-kasus yang melibatkan penipuan, ketidakjujuran, atau salah urus yang parah. Jika pengadilan itu memutuskan bahwa penunjukan trustee accounting itu adalah demi kepentingan terbaik para kreditor, pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan harta warisan. Umumnya, hakim kepailitan itu tidak mau menunjuk trustee accounting swasta untuk menjalankan bisnis dalam kasus reorganisasi karena manajemen perusahaan biasanya lebih memenuhi syarat untuk mengoperasikan dan mereorganisasi perusahaan yang pailit. Tapi trustee accounting itu terkadang ditunjuk, yaitu pada tahun 2003 atas perintah seorang kreditor utama sebuah perusahaan dari pesawat Boeing. Seorang wali amanat ditunjuk untuk mengoperasikan maskapai penerbangan Hawaii yang mengajukan kebangkrutan pada 21 Maret 2003. Nah, tugas seorang trustee accounting itu atau debtor itu memiliki hak, yaitu bertanggung jawab atas harta debitur termasuk kegiatan usaha debitur. Yang kedua, menyusun daftar kreditor, jadwal aset dan kewajiban, serta laporan keuangan jika tidak diajukan oleh debitur. Yang ketiga, memberikan informasi kepada pengadilan tentang harta debitur dan administrasinya. Yang keempat, memeriksa klaim kreditor dan menolak klaim yang tampaknya tidak pantas. Biasanya hanya trustee accounting yang dapat menolak. Yang kelima, mengajukan rencana reorganisasi atau melaporkan alasan mengapa rencana tidak akan diajukan. Yang keenam, menyampaikan laporan akhir mengenai perwalian sebagaimana diharuskan oleh pengadilan. Nah, para trustee accounting dan debitur memiliki aset bernegosiasi dengan para kreditor, pemegang saham, dan pihak lain dalam membuat rencana reorganisasi yang dapat disetujui oleh pengadilan kepailitan. Jika debitur yang memiliki aset ditunjuk, seorang pemeriksa akan ditunjuk jika pinjaman kepada pihak luar selain untuk barang dan jasa lebih dari $5 juta, atau jika pengadilan menyimpulkan bahwa penunjukan sesuai dengan kepentingan kreditur, pemegang ekuitas, atau pihak yang berkepentingan dalam aset tersebut. Fungsi utama pemeriksaan adalah menilai aset debitur dan melaporkan hasil penilaian kepada pengadilan.
Selanjutnya, komite perwakilan. Jadi, komite kreditur bertanggung jawab melindungi kepentingan kreditur yang mereka wakili dan menjaga aset debitur. Nah, semua negosiasi antara kreditur sebelum pengajuan dan debitur harus melalui komite kreditur. Komite kreditur ditunjuk oleh US Trustee setelah pengadilan kebangkrutan memberikan perintah untuk Chapter 11. Nah, komite dipilih dari kreditur unsecured terbesar. Pemilihan komite kreditur dapat sangat penting bagi penyelesaian akhir reorganisasi. Lalu operasi dalam Chapter 11. Nah, reorganisasi ini dapat berlangsung 6 bulan hingga beberapa tahun. Pada hari pengajuan kebangkrutan, rekening bank dan buku lama ditutup serta dibuka yang baru. Biasanya perusahaan mengatur jalur kredit baru dengan bank untuk melanjutkan operasi. Nah, manfaatnya ini mengurangi biaya tenaga kerja melalui PHK atau pemotongan gaji. Kemudian dengan persetujuan pengadilan, perusahaan dapat menolak kontrak eksekutori dan sewa yang belum berakhir. Klaim kerugian dari pembatalan kontrak yang tidak menguntungkan diperlakukan sebagai utang unsecured. Bunga atas utang unsecured ini berhenti sejak tanggal pengajuan. Nah, kerugiannya, yang pertama hilangnya kepercayaan kreditur, pemasok, pelanggan, dan karyawan. Kemudian kesulitan menjalankan bisnis di pasar yang kompetitif, banyak pembatasan atas manajemen perusahaan, dan biaya kebangkrutan yang tinggi. Selanjutnya, rencana reorganisasi. Jadi konfirmasi rencana reorganisasi yang adil dan wajar adalah tujuan akhir. Hanya debitur yang dapat mengajukan rencana dalam 120 hari pertama setelah perintah diberikan. Beberapa perusahaan mengajukan rencana reorganisasi yang telah disetujui sebelumnya, yaitu prepaid bankruptcy. Nah, ketentuannya, yang pertama mengidentifikasi kelas klaim, kemudian menentukan klaim yang tidak terpengaruh, lalu menentukan klaim yang terpengaruh. Yang keempat, perlakuan sama untuk semua klaim dalam satu kelas. Yang kelima, menyediakan cara yang memadai untuk pelaksanaan rencana. Yang keenam, melarang penerbitan sekuritas tanpa hak suara. Dan yang terakhir, memuat ketentuan pemilihan pejabat dan direktur. Selanjutnya, pelaporan keuangan selama reorganisasi. Perusahaan tetap wajib menyusun laporan keuangan dan pengajuan SIC selama reorganisasi. Tujuan laporan keuangan adalah mencerminkan evolusi keuangan selama proses kebangkrutan. Nah, efek pada neraca yaitu utang unsecured sebelum pengajuan dicatat sebagai pre-petition liability subject to compromise. Kemudian dicatat sebagai pos terpisah dalam neraca. Nah, efek pada laba rugi dan arus kas, biaya profesional dicatat sebagai beban pada saat terjadi. Beban bunga dicatat sebesar jumlah yang akan dibayar selama proses. Laba per saham tetap dilaporkan. Arus kas terkait reorganisasi digunakan secara terpisah. Selanjutnya, pelaporan untuk perusahaan yang muncul. Nah, reorganisasi melibatkan restrukturasi liabilitas, akun modal, dan revaluasi aset. Hakim kebangkrutan memiliki wewenang luas dalam penyelesaian. Nilai reorganisasi ini mencerminkan nilai wajar entitas tanpa mempertimbangkan kewajiban, ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan dari bisnis baru, dan menentukan beberapa banyak kreditur menerima pembayaran dan saham dalam perusahaan baru. Nah, fresh start reporting ini menghasilkan entitas pelaporan baru tanpa saldo laba ditahan atau defisit. Nilai reorganisasi dialokasikan pada aset yang dapat diidentifikasi, liabilitas dilaporkan pada nilai saat tanggal konfirmasi, laporan keuangan lama mengungkapkan penyesuaian akibat fresh start reporting. Laporan keuangan baru harus mengungkapkan penyesuaian atas aset dan liabilitas, jumlah penghapusan utang, eliminasi saldo laba ditahan lama, dan faktor signifikan terkait nilai reorganisasi. Laporan baru tidak dapat dibandingkan dengan laporan lama.
Kemudian di sini ada ilustrasi kasus reorganisasi. TIC Corporation mengajukan permohonan perlindungan dari kreditor berdasarkan bab 11 pada tanggal 5 Januari. TIC adalah debitur yang memiliki aset dan pada saat pengajuan permohonan, neraca perusahaan mencakup hal-hal berikut. Pada tanggal pengajuan, rekening bank dan pembukuan TIC ditutup dan pembukuan baru dibuka. Perusahaan mendapatkan pembiayaan jangka pendek dari bank dengan persetujuan pengadilan kepailitan agar dapat melanjutkan operasi sambil menyusun rencana reorganisasi. Selama tahun 2016 tidak ada kewajiban prapetisi yang dibayarkan dan tidak ada bunga yang diakrual atas wesel bank atau obligasi yang terutang. Nah, pengadilan kepailitan ini mengizinkan TIC Corporation untuk berinvestasi sebesar $100.000 dalam peralatan baru pada bulan Agustus 2016. Peralatan baru ini memiliki masa manfaat 5 tahun dan TIC menggunakan metode penyusutan garis lurus yang dihitung hingga setengah tahun terdekat. Biaya penyusutan gedung ada $50.000 per tahun dan tarif penyusutan untuk peralatan lama adalah $60.000 per tahun. Amortisasi paten $50.000 per tahun. Kemudian biaya yang berkaitan dengan kebangkrutan termasuk semua biaya komite kreditor dan komite pemegang ekuitas dibebankan saat terjadinya dan dibayarkan secara tunai. Baik, materi selanjutnya yaitu pengklasifikasian ulang kewajiban yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan. Jadi pada awal tahun 2016, TIC itu mengklasifikasikan kembali kewajiban yang terkena kompromi ke dalam akun terpisah. Entry untuk mencatat klasifikasi ulang tersebut adalah sebagai berikut, yaitu account payable 600, tax payable 150, accurate interest payable on 15% bond 90, note payable to bank 260, 15% bonds payable 1.200 sehingga dan pada kreditnya yaitu liability subject to compromise atau liabilitas yang bisa dinegosiasikan yaitu 2.300. Nah, hal ini untuk mengklasifikasikan mengklasifikasikan ulang liabilitas yang bisa dinegosiasi. Lalu di sini ada pengungkapan kembali kewajiban yang telah diklasifikasikan pada dalam laporan keuangan. Nah, di sini di gambar yang di bawahnya ini ada menyajikan laporan pendapatan dan laba yang ditahan yang digabung untuk tahun 2016 serta yang di samping ini ada yang di sebelah kanan ada neraca pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, di sini di yang laporan pendapatan dan laba ditahan itu salesnya 1 juta, cost of salesnya 450.000, which is and salary-nya 250.000, depresiasi and amortisasinya 110.000, beban lainnya 50.000 sehingga pendapatan sebelum reorganisasi itu yaitu 100.000. Lalu ada biaya untuk profesional dalam proses bangkrut ini yaitu 450 sehingga rugi 350.000. Nah, di awal itu ada defisit besar 700.000 sehingga defisit di tahun tanggal 31 Desember 2016 yaitu 1.050. Lalu di sini ada neraca di tanggal 31 Desember dengan total asetnya 2.050 dan total liability dan stockholders defisitnya 2.050 juga. Nah, di sini ada kewajiban yang dapat dinegosiasikan dengan adanya obligasi yang dijamin sebagian sebesar 15% ditambah bunganya yaitu 90.000 yang dijamin dengan hipotek pertama atas tanah dan bangunan sebesar 1.290.000. Lalu ada priority tax claim itu tuntutan pajak prioritas sebesar 150.000 dan utang dagang dan surat utang tidak dijamin kepada bank itu 860.000 sehingga total kewajiban yang dapat dinegosiasi 2.300.000. Selanjutnya yaitu sama dengan pengungkapan kembali klasifikasi yaitu jadi terdapat perubahan saldo akun tahun ini yang reklasifikasi harus dipisahkan dari perubahan yang mempengaruhi operasi dan arus kas untuk periode tersebut. Nah, di gambar yang sebelah kiri yang di warna oranye ini
menyajikan laporan arus kas. Nah, di mana total cash flow dari aktivitas operasinya yaitu 50, dari aktivitas investasi yaitu negatif 100, aktivitas dari aktivitas pendanaan yaitu 150, sehingga ada kenaikan kas 100. Nah, di sini lalu lanjutannya ada net loss besar negatif 350, dan ada juga adjustment atau penyesuaian yaitu depresiasi dan amortisasi 170, lalu ada kenaikan post petition payable 150, penurunan akun piutang yaitu 150, dan ada kenaikan persediaan 70, sehingga net cash provided by aktivitas operasinya yaitu 50. Nah, selanjutnya ada operation under chapter 11, yang dimana selama 6 bulan ke depan itu TIK terus akan beroperasi, sementara ia menyusun rencana reorganisasi, dan pada tanggal 30 Juni 2017 TIK itu memiliki sebuah rencana. Nah, jumlah neraca dan laporan laba rugi yang mencerminkan operasi selama 6 bulan pertama tahun 2017 itu dirangkum sebagai berikut. Ada di gambar yang warna putih ini dengan balance sheet-nya, yaitu ada cash tahun tanggal 1 Januari 150, tanggal 30 Juni 300, ada perbedaan 150 hingga ke equity ini sehingga asetnya itu 2050 di tanggal total aset di tanggal 1 Januari 2050, total aset di tanggal 30 Juni 2055, dan ada perbedaan 5. Lalu untuk total liabilitasnya di tanggal 1 Januari 2600, tanggal 30 Juni 2555, sehingga ada perbedaan 45. Di ekuitasnya yaitu totalnya sama dengan aset yaitu 2050, lalu di tanggal 30 Juni 2055 ada perbedaan 5. Lalu di sini ada pendapatan dan laporan pendapatan untuk 6 bulan. Salesnya yaitu 600, cost of sale-nya 200, salary expense-nya 100, dan ada depresiasi amortisasi dengan totalnya 90, lalu ada beban lainnya 30, sehingga pendapatan sebelum reorganisasi yaitu 180, ada biaya profesional untuk proses bangkrut yaitu 130, sehingga net income-nya 150, dan dimasukkan defisit di awal yaitu 1050, sehingga ending defisitnya menjadi 1000. Selanjutnya yaitu the reorganization plan. Jadi setelah negosiasi antara pihak-pihak yang berkepentingan, nilai reorganisasinya itu sebesar 2.200.000 disepakati, dan rencana reorganisasi diajukan ke pengadilan. Nah, ada ketentuan dari rencana reorganisasi yang diusulkan oleh TIK mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, ada obligasi TIK sebesar 15% yang dapat dibayar dijamin dengan tanah dan bangunan. Nah, para pemegang obligasi ini setuju untuk menerima 500.000 dalam bentuk saham biasa baru, 500.000 utang senior dari obligasi 12%, dan 100.000 bagian saat ini dari utang senior yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017. Yang kedua, klaim pajak prioritas sebesar 150.000 akan dibayarkan tunai sesegera mungkin setelah pengadilan kebangkrutan mengkonfirmasi rencana reorganisasi. Yang ketiga, klaim yang tidak terjamin dan tidak prioritas yang tersisa sebesar 950.000 akan diselesaikan sebagai berikut. Yang A, kreditor yang diwakili oleh utang usaha akan menerima 275.000 utang subordinasi dan 140.000 saham biasa. Yang B, bunga terutang sebesar 90.000 dari obligasi 15% akan dihapuskan. C, nota yang dapat dibayar sebesar 260.000 kepada bank akan ditukar dengan 120.000 utang subordinasi dan 60.000 saham biasa. Yang keempat, pemegang ekuitas akan menukar saham mereka dengan saham biasa senilai 100.000 dari perusahaan yang baru muncul. Selanjutnya yaitu fresh start reporting. Jadi perusahaan itu akan membandingkan nilai reorganisasi dengan total kewajiban pasca pengajuan dan klaim yang disetujui oleh pengadilan pada 30 Juni untuk menentukan apakah pelaporan awal baru adalah tepat. Nah, ini ada post petition liability-nya 255, float claim
klaim yang disetujui yaitu 2.300 sehingga total liability 30 Juni 2017 yaitu 555, lalu dikurangkan dengan nilai dari reorganisasinya yaitu 2.200 sehingga ada excess liability over reorganisasi yaitu 355. Nah, lalu kewajiban yang berlebihan di atas nilai reorganisasi yang sudah dihitung itu yaitu 355 itu menunjukkan bahwa kondisi pertama untuk pelaporan awal baru terpenuhi. Nah, rencana reorganisasi mengharuskan pemegang saham lama untuk mempertahankan kurang dari 50% kepentingan di perusahaan yang baru muncul, sehingga kondisi kedua juga terpenuhi dan pelaporan awal baru adalah tepat. Nah, di sini ada ringkasan dari struktur modal yang diusulkan yang telah direorganisasi sebagai berikut, yaitu post petition liability-nya 255, tax payable-nya 150, current portion of senior debt dengan jatuh tempo 31 Desember 2017 yaitu 100, senior debt yaitu obligasi 12%, 500, utang subordinasi yaitu 395, lalu ada common stock 800 sehingga totalnya 2.200. Nah, setelah rencana disetujui dan dikonfirmasi oleh Pengadilan Kebangkrutan pada tanggal 30 Juni 2017, T Corporation mencatat ketentuan dari rencana reorganisasi dan pengadopsian pelaporan awal yang baru dalam buku entitas lama sebagai berikut, di mana account payable pre-petition itu 600, interest payable pre-petition 90, not payable to bank pre-petition 260, 15% bonds payable pre-petition yaitu 1.200, kreditnya 12% senior debt 500, 12 senior debt saat ini 100, lalu utang subordinasi 395, common stock yang baru 700, dan ada gain on debt discharge itu 455. Hal ini untuk mencatat klaim pre-petition. Lalu ada juga jurnalnya, common stock yang lama itu 500 dan common stock yang baru ada 100, lalu ada additional paid in capital 400. Nah, sehingga asetik yang memiliki nilai wajar yang berbeda dari nilai buku yang tercatat pada 30 Juni 2017 ini sebagai berikut: inventory fair value-nya 375, book value-nya 350 sehingga ada perbedaan 25. Tanah yaitu fair value 300, book value-nya 200, maka perbedaannya 100. Bangunan yaitu fair value-nya 350, book value 425 sehingga ada perbedaan 75. Equipment fair value-nya 260, book value-nya 290, ada perbedaan 30. Lalu ada paten fair value-nya 0, book value-nya 125 sehingga perbedaannya ada 125. Total perbedaannya ada 105. Nah, untuk ada entry untuk menyesuaikan asetik terhadap perbedaan nilai wajar atau nilai buku yang sebelumnya itu dan mencatat awal yang baru sebagai berikut. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu debitnya inventory 25, land 100, loss on asset revaluation 105, kreditnya yaitu building 75, equipment 30, paten 125. Hal ini untuk menyesuaikan aset ke nilai fair value-nya. Lalu jurnal kedua yaitu debitnya reorganization value in excess of identifiable asset yaitu 250, ada gain on debt discharge 455, ada additional paid in capital 400, kreditnya yaitu loss on asset revaluation 105 dan defisitnya 1000. Ini untuk mengeliminasi defisit dan additional paid in capital dan untuk mencatat excess reorganisasi, nilai reorganisasi dan fresh startnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.